semuanya, seluruh pendengar setia podcast dari Minvest. Kembali lagi kita di episode ketiga dengan tajuk Urus Izin Dong. Aduh, gak kerasa ya, kali ini kita udah sampai di episode ketiga. Nah, kali ini paling spesial kita akan ngebahas sesuatu yang kadang Sobat Invest ini nganggep ini ribet banget ya, berbelit-belit banget ya. Tapi ternyata justru gampang. Apalagi kalau bukan perizinan usaha di Kukar. Dan kali ini kita bakal podcast tenang, gak serius-serius, karena kita sudah kedatangan tim kece badai dari tim pendampingan perizinan DPM PTSP Kukar. Halo. Ngelihat senyumnya aja udah kelihatan ya gimana sabarnya, gimana tekun telaten dalam menghadapi Sobat Invest nih. Oke. Katanya nggak kenal maka nggak sayang. Kali ini kita mau kenalan dulu sama orang-orang yang ada di balik izin Kukar. Boleh dong, ini kenalan dulu. Mulai dari yang paling cantik sebelah sana. Oh, boleh. Hai, Namanya siapa sih, Kak? namaku Nia Andriani, biasa dipanggil Nia. Biasanya ngadepin Sobat Invest ini harus serius ya, mendampingi Sobat Invest yang mau bikin izin usaha. Kalau ini Kak Nia, sebelahnya ada siapa nih? Opi. Kak Opi. Biasa dipanggil apa? Opi. Kak Opi ya. Opi, sebelahnya nih yang ganteng rupawan ini siapa namanya ini? Nama saya Rajib Sanana Umacina. Dipanggil? Aji. Oh, dipanggil Oke. Ajib. Opi ada Kak Ajib. Ini ada siapa nih? Saya Alvin Muhammad Yajid, biasa dipanggil Jo. Oh, Jo. Ya, jodohmu. Enggak. Bercanda. Jadi panggil aja Alvin. Oh, panggil aja Alvin. Oke. Ini kan tadi Kak Nia, Kak Opi, Kak Ajib, Kak Alvin biasa ngehadapin teman-teman atau sobat invest yang mau bikin perizinan usaha. Iya. Ini kayaknya kelihatan dari senyumnya aja udah kompak banget. Ada nama khusus nggak sih kalian ini? Ada dong. Apa dong? Namanya pilot. Waduh, ini adalah tim pilot ya? Iya, betul. Pilot yang di pesawat. Bukan. Jadi pilot apa dong? Kami di darat ini. Oh, di darat. Di darat. Ya. Pilot Sistem di darat. Oh, sistem darat. Jadi Sistem tenang ya Sobat Invest, ini bukan pilot yang membawa pesawat ya, tapi Iya. ini adalah pilot yang ada di DPM PTSP PTSP. Kukar. Ya. Apa sebenarnya pilot yang ada di DPM PTSP Kukar ini? Alvin, Pilot biasanya itu pilot, Pin. panjangan dari pelayanan izin langsung on the spot. Pelayanan Ya. izin Langsung langsung on the spot yang disingkat dengan Pilot. pilot. Nah. Oke, kalau gitu siang hari ini kita bakal mengupas lebih tajam ya. Kita bakal seru-seruan, kita bongkar semua mitos ataupun fakta terkait dengan perizinan usaha Oke. yang ada di Kutai Kartanegara bareng tim pilot. Udah Betul, siap ya tim pilot ya? siap Iya. dong. Siap, kasih tepuk tangannya dong. Oke, ngomongin tentang perizinan usaha, kan ini timnya aja udah ada namanya ya, tim pilot DPM PTSP Kukar. Namanya pilot. Tadi dengan kepanjangannya pelayanan Izin langsung on the spot. Ada pelayanan, ada izin, ada langsung, ada on the spot. Ya. Nah, berarti kalau di Terawang ini pasti teman-teman ini tugasnya melakukan pelayanan di bidang izin, benar nggak sih? Betul. Iya. Atau Betul. sebenarnya tugasnya teman-teman tim pilot ini ngapain aja sih? Jadi Fasilitasi sih biasanya ya. Apa? Fasilitasi. Fasilitasi pendampingan bagi Oke. UMKM. Bagi UMKM. Iya. Selain itu ada nggak ngapain gitu? biasanya kalau sistem pilot ini kami terjun langsung ke lapangan. Iya. Terjun langsung ke Ya, lapangan. langsung ke kecamatan yang ada di pedalaman-pedalaman. Wah. Karena jarak antara kabupaten ke kecamatan itu kan berkilo-kilo. Oke, jadi dia butuh waktu ya butuh untuk waktu, sobat betul. invest Jadi, bisa menjangkau ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oh. Dekat di hati. Tim pilot ini langsung terjun membantu para pelaku usaha yang ada di kecamatan. Ya, tugasnya Oke. itu membuatkan izin izin usaha, terus mendampingi mereka lah. Karena mereka ini banyak yang belum tahu kan tentang KBLI apa nih yang cocok sama usahanya itu. Oke, KBLI ini apa lagi ya kira-kira ini? KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan
usaha. Disingkat kegiatan usahanya. Oh gitu. Ya. Jadi nanti ada masing-masing udah punya nomor gitu ya atau Ya, seri gitu betul. ya. Oke. Jadi setiap sobat Impes yang punya usaha itu sebenarnya udah punya penomoran atau seri masing-masing ya di Iya, setiap betul. KBLI-nya. Jadi contoh mungkin anggap aja teman-teman atau sobat Impes nih punya usaha di bidang laundry Iya, gitu ya. betul. Punya usaha apalagi nih yang Kedai biasanya makanan. sering Kedai makanan sih biasanya. kedai makanan, Kedai selain itu apa lagi? Minuman. Kedai minuman, Sembako. 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 Oke. Bisa berbagai macam sih, bisa online juga nih jualannya, misalnya Oh. ada baju. Mhm. Biasa kan wanita kan aksesoris Iya tuh. benar, fashion, Make make up ya. skincare, baju itu Bahkan bisa dibeli toko dari online pun bisa ya? Iya. Bisa. Oh gitu. Tapi selain tadi Iya. salah satunya memfasilitasi sobat Mhm. Invest yang punya UMKM. Mhm. Jadi memfasilitasinya ini dalam bentuk apa ini kalau tim pilot ini? Pendampingan Pendampingan. Oh, pelayanan. pendampingan, Iya. pelayanan tadi pembuatan izin ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau pendampingan berarti analoginya teman-teman ini alias sobat Invest ini bisa dong bikin izin sendiri harusnya. bisa. Bisa, asal ngerti gitu. Oh. Itulah gunanya pilot, kami langsung terjun ke lapangan sekaligus kami membuatkan izin dan sekaligus pendampingan untuk Wow. pelaku usaha yang ada Namanya jemput Gitu. bola. UMKM jemput bola. Karena sistemnya juga ada jemput bola. Iya. Karena kan kita nggak bisa memungkiri ya untuk sobat Invest bahwa luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini kan begitu luas Luas sekali ya. banget. Iya. Seperti yang tadi Mas Alvin sudah sampaikan, bahkan berkilo-kilo Berkilo-kilo. untuk sampai ke ibu kota kabupaten ya kan. Belum lagi jalurkannya, jalurnya berliku. Jadi pasti memungkinkan juga sobat Invest ini kadang terkendala baik Iya. itu dari segi jarak, Iya. tapi sebenarnya berarti bisa bikin izin itu Bisa. sendiri itu bisa, Bisa. ya. Bisa. Oke, asal tadi paham Paham. dengan Paham dan- klasifikasinya tadi ya. Iya, betul. Oke, tapi ini teman-teman Mm-mm. karena kita mengingat Kutai Kartanegara yang begitu luas gitu ya. Tadi teman-teman sudah sampaikan ada sistem jemput bola. Iya. Jemput bola. Nah, jemput bola ini gimana sistemnya? Teman-teman yang datang kah atau gimana nih konsepannya? Konsepnya itu kami yang datang ke sana untuk melakukan pendampingan. Kemana? Ke desa-desa? Desa-desa, pelosok-pelosok. Kemanapun, yang Kemanapun. penting masih di wilayah Kutai Kutai Kartanegara Kartanegara. ya. Betul. Oke, yang paling baru nih kemana nih? Yang paling baru turun kemana nih? Kita paling baru ya, Terakhir Rajib ya, Musrembang ya, ya, acara ya. ya. Turun Menghadiri kemana acara. tuh? Daerah mana itu Jib? Aduh, mana ya? Lupa, sanga-sanga. Oke, ada sanga-sanga juga nih. Ayo. Muara Bada. Muara Bada, Marangkayu. Marangkayu. Ya. Wah, ini mana Keliling nih? sih biasanya kan. Ya. Kota Bangun. Kota Bangun juga ya. Ayo, mana nih suaranya sobat Invest yang dari Muara Bada, Sanga-Sanga, Marangkayu ya, dan tentunya kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sudah terakhir ke sana nih tim pilot ya. Dan sepertinya juga tidak menutup kemungkinan untuk sobat Invest ini bisa dikunjungi ya sama Bisa. tim pilot ya. Betul. Caranya gimana sih kalau misalkan mau dikunjungin sama tim pilot yang kece gini? Palingan ya kami mereka dari pihak desa misalnya itu ngajukan surat aja ke DPM PTSP. Oke. Jadi nanti kami yang akan pergi ke sana. Bersurat. Tuh, Wow. ya, dicatat ya Sobat Invest. Jadi Sobat Invest ini silakan nanti ajukan ke desa, nanti desa silakan untuk bersurat ya berarti ya Iya. ke DPM PTSP, kemudian nanti tim pilot udah siap tentunya Datang. terjun. Iya. Tapi nih ngomong-ngomong, kan tadi katanya tim pilot ini melakukan pendampingan izin usaha ya, pendampingan dalam hal pembuatan izin usaha. Berarti kalau didampingin ada pilihannya dong, bisa didampingin, bisa nggak didampingin. Iya. Nah, tadi teman-teman udah sampaikan kalau nggak didampingin ini asal tadi ya tahu klasifikasinya. Betul. Tapi teman-teman kalau boleh tahu, teman-teman ini belajar nih, tim pilot ini belajar klasifikasinya tuh dari mana sih? Apakah mungkin ada pembekalan khusus dari DPM PTSP sehingga tidak boleh asal-asal orang gitu ya? Karena kan ini marak nih ya, kita udah tahu banyak calo Calo. bertebaran di mana-mana ya. Betul itu calo. Nah, sebenarnya teman-teman tuh ada nggak sih dibekali ilmu khusus gitu, ilmu gelap, ilmu hitam mungkin dari DPM PTSP Itu pasti ada nggak sih? ada. Pasti Apa ada. ya? Kami ada yang namanya pelatihan untuk mengeluarkan sertifikat standar dari BKPM-nya langsung. Oh, Ya. jadi nggak boleh sembarangan ya sebenarnya. Iya, Betul. sertifikat kami malah ada 3 sudah. Apa aja tuh? Apa aja tuh? teman-teman? Apa aja tuh, Pin? Aduh. Di bawah ada di bawah ya teman-teman.
Oke, jadi sebenarnya memang udah dilengkapi juga, dibekali ya sama Iya. pelatihan-pelatihan. Kalau boleh di-spill nih sama Sobat Invest, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti ini sebenarnya nih apa sih yang teman-teman dapatkan gitu dari pelatihan tersebut? Pelatihan yang jelas kami dilajari bagaimana cara alur kita mengoperasikan aplikasi OSS itu. Iya. Aplikasi OSS. OSS itu yang ada di sistem, terus bagaimana kita bisa dilajarkan tentang aturan-aturan. Apakah ini yang keluarkan hanya NIB atau sertifikat standar atau ini butuh Oke. verifikasi oleh OPD teknis atau enggak. Nah, di situ kami dilajari Oke, karena aturannya. mungkin ada beberapa UMKM juga yang ternyata bukan hanya NIB ya Iya. patuhnya ya. Iya. Oke, selain itu Dan itu Untuk kami diajarkan untuk kegiatan usaha nih ada yang namanya tingkat resiko. Ada berbagai macam, ada misalnya Ternyata contohnya. ada. Iya, contohnya nih Heeh. usaha kecil, Heeh. usaha mikro, Heeh. usaha besar, usaha menengah. Jadi Jadi semuanya setiap setiap kode KBLI itu ada tingkat resikonya. Jadi kami dilatih untuk perdalam lagi nih, misalnya nih kodenya untuk 46 nih, tujuannya apa? Tujuannya itu yang kami perjelas lagi dipelajari. Oke. Takutnya salah-salah kan ya? Kalau salah nih, misal Ya. pengen bikin izin usaha Ya. sendirian, ya kan? Tapi ternyata salah gitu, nempatkan klasifikasi di KBLI tadi. Nah, itu apa tuh salah satu dampaknya tuh kira-kira? nggak sesuai aja sih dengan Hmm. Jadi mau kalau misalnya ada kesalahan dari KBLI ya mau nggak mau kita harus memperbaiki itu tadi. Iya. Mhm. Takutnya malah dari yang Menyesuai- kecil ke besar kan ya tingkat Harus resikonya. menyesuaikan dengan Heeh. ijazah Harus menyesuaikan Iya. juga. dengan usahanya. Oke. Oke. Dan tadi kan kita udah bahas ya tentang izin usaha. Kalau tim pilot ini tugasnya adalah mendampingi Iya. pembuatan izin usaha. Jadi bisa banget nih Sobat Invest ketika ngeliat teman-teman tim pilot turun, ini teman-teman bisa buat sendiri dan didampingi sama tim pilot. Tim pilot. Tapi bagi Sobat Invest yang mungkin ya belum terlalu lihai menggunakan internet, masih bingung mau klik yang mana, tenang ya, tim pilot udah siap sedia ya. Iya. Nah, kalau mau bikin izin usaha sendirian tadi di mana bikinnya? Aplikasinya namanya? OSS. OSS. OSS.go.id. Oke, bayar nggak kira-kira sih? Weh, gratis. Oh, Wow. Yes. Oke, Tidak ada berarti Untuk pembuatan biaya. izin pasti gratis nih. Tidak Tapi dipungut biaya. ada terkecualinya. kecuali apa tuh? Ini khusus nih biasanya izinnya. Izinnya apa aja, Jip? Itu kalau ada namanya itu biaya retribusi. Contohnya, Alvin? PBG. Ah. Persetujuan bangunan gedung. Oh, itu bayar. Itu yang bayar. Oke. Kalau selain dari itu gratis. Selain dari itu gratis, berarti tadi ya buat teman-teman yang punya mungkin online shop, Iya. laundry, kedai makanan, Kedai minuman. banyak banget kedai Banyak minuman banget pokoknya. dan lain sebagainya, pokoknya gratis ya kalau bikin izin Betul. usaha. Berarti selama ini yang seling berseliweran suka bayar untuk bikin izin usaha itu bohong dong. Itu semua bohong. What? Hati ya, kayak Tapi- kita. Tapi kalau dibayangin ya sebenarnya tugas dari tim pilot DPM PTSP ini luar biasa loh dedikasinya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan, bahkan turun sampai ke pokoknya Pedalaman pelosok-pelosok lah. Di mana ya. aja. Jemput Seluruh bola. Betul. Aduh, Seluruh tapi daerah Kukar oh, pokoknya. seluruh daerah Kukar semuanya udah dijajali ya. Sudah Sudah didampingi dalam hal pembuatan izin usaha. Dan ingat ya Sobat Invest, baru segmen pertama aja kita udah tahu sebenarnya bikin izin usaha itu gratis ya. Nggak ada yang bayar kecuali tadi apa? Biaya retribusi. Itu tadi dicatat baik-baik ya. Jadi ternyata semuanya bohong ya. Bohong. Ya, tapi nih ngomong-ngomong tentang bohong nggak bohong, kita bakal mengupas. Kali ini kita mau masuk kepada segmen mitos atau fakta. Oke. Karena bayarnya berseliweran katanya kalau bikin izin usaha itu ribet gitu, bayarnya mahal gitu ya. Nah, kita bakal kupas di segmen ini. Sudah siap? Sudah. Coba kasih tepuk tangan. Oke, kali ini kita bakal masuk ke segmen mitos atau fakta. Jadi
Jadi nanti tim pilot harus jawabnya kompak ya, kompak bersamaan. Mau jawabannya beda juga ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kita bakal tanya alasannya apa ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang aku sampaikan untuk teman-teman tim pilot ya. Sobat Invest harap disimak. Kita akan menjadi saksi bersama-sama ya. Akan ada satu pernyataan yang aku bacakan. Kalau memang itu mitos, teman-teman boleh iringi dengan gerakan mitos. Begini ya, oke. Pokoknya harus yang paling heboh ya. Kalau memang itu fakta, teman-teman harus sambil tepuk tangan fakta gitu, oke? Siap ya, Sobat Invest yang lagi menyaksikan, kita jadi saksi bersama-sama. Sudah siap? Siap. Pernyataan pertama. Deg-degan gak nih? Pernyataan pertama. Ngurus izin itu ribet dan mahal, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Emang kenapa sih? Emang kenapa Kania? Kenapa sih ngurus izin itu ribet dan mahal itu mitos? Mitos pokoknya. Di sini tidak dipungut biaya. Wow. Pakai Satu. biaya. Iya. Perizinannya juga lebih mudah. Apalagi kalau sama tim pilot yang Iya dampingin dong. ya. Pastinya Oke. bersama kami. Oke, pernyataan kedua. Udah siap? Iya. Pernyataan kedua, katanya kalau nggak ada orang dalam pasti susah dapat izin. Mitos atau fakta? Mitos. Tidak mungkin. Mitos pokoknya. Tidak mungkin Tidak ya. mungkin. Kenapa Kak Opi? Kenapa kalau nggak ada orang dalam itu mitos? Katanya kalau misalkan ribet dapetin izin. Enggak juga sih Mbak. Karena aja. sebenarnya Langsung kalau aja bisa kalau aja. kita datang ke sini pun misal ya Sobat Invest nggak ngerti buat mengoperasikan tadi ya aplikasi OSS, cukup datang ke kantor pun bakal dibantu sama tim pilot ya Kak Opi ya. Dengan mudah. Ternyata selama ini bohong ya kalau Iya. misalkan pakai orang dalam di mana-mana. Bahkan ngurus izin usaha pun itu tanpa orang dalam bisa. Bisa. Ini kan Oke. bisa dilakukan sendiri malahan kan ya. Dan gratis. Iya. Pernyataan berikutnya udah siap? Sudah. Deg-degan nggak ya? Pernyataan berikutnya, usaha kecil nggak perlu izin. Toh cuman warung doang. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Pokoknya semua pelaku usaha itu harus memiliki izin biar usahanya itu ada legalitas. Semua pelaku usaha itu wajib hukumnya punya izin usaha. Betul sekali. Luar biasa supaya tadi ada Legalitas. legalitasnya. Jadi bisa terjamin juga nih Nah, misalnya betul. teman-teman siapa tahu ya kan banyak peluang-peluang untuk mengupgrade ya, mengupgrade Betul. usahanya ya kan luar biasa Jadi nih. kelebihannya juga kalau untuk kita memiliki NIB itu kan kita di Kutai Kartanegara ada program namanya KKI. Oh gitu, Kredit kakak itu. Kredit Kukar Idaman. Nah, Oke. jadi nih para pelaku usaha bisa meminjam bank itu bunganya 0%. Nah, dan tentunya bisa membantu para pelaku usaha yang ada di Kutai Ya, Kartanegara. Waduh, makin menarik nih. Berikutnya, pernyataan mitos atau fakta. NIB itu ngurusnya sekali aja dan nggak perlu diperpanjang, mitos atau fakta? Kalau NIB cukup satu kali karena satu NIK atau KTP tadi ya itu cukup satu NIB. Satu kali daftar aja bisa. Iya. Kayaknya udah mulai nggak fokus ya. Iya. Jadi ternyata adalah fakta. Coba deh kita Fakta ulang. banget. NIB atau kepanjangannya adalah Nomor induk berusaha. nomor induk berusaha itu cuman dibuatnya satu kali dan nggak perlu diperpanjang, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Karena ternyata cukup satu kali buat aja ya. Betul. Bahkan ternyata kalau misalkan nomor kakaknya tadi, NIK-nya tadi udah pernah dipakai pun nggak bisa ya. Nggak bisa. ambil lagi. Daftar ulang kan. Ini nih. Berikutnya, mitos atau fakta berikutnya udah siap belum? Udah. Masih fokus ya? Fokus. Masih fokus ya. Katanya nih, mitos atau fakta? Ngurus izin secara online itu susah dan membingungkan. Mitos. Mitos. Kenapa? Mitos. Kenapa? Kenapa bisa mitos? Aji
walaupun si pelaku usaha tidak bisa melakukan atau tidak mengerti, di OSS itu ada panduannya. Udah lengkap sama Udah panduannya. lengkap. Kurang apa lagi coba? Ya kan? Pokoknya jangan sampai pakai calo. Cukup jangan pakai Oh. calon. Iya. Pokoknya langsung aja akses ke oss.go.id. Atau Ada di bisa bawah hubungi langsung ke Instagram kami ya, Iya, teman-teman. oke. Oke. Terakhir nih, itu? tepuk tangan dulu dong. Ini nih yang paling sering dilakukan dan yang paling berseliweran beritanya. Katanya kalau urus izin usaha pakai calo itu lebih gampang, mitos atau fakta? Mitos sekali. Kenapa jadi mitos? Karena kalau misalnya pakai calon ya, biasanya kan kalau dari kami dibuatkan akun OSS. Oke, Tapi dibuatkan kalau akun dari OSS. calo itu dia nyerahinnya cuma izin. Izin. Kalau misalnya pemohon atau pelaku usahanya mau perbaikan, mau nambah usaha lainnya, nah itu kan harus masuk tuh. Sedangkan akunnya nggak ada. Kendalanya biasa di sana sih. Iya, lebih sering Dan yang sesuai data-datanya tidak sesuai juga. Nah, Jadi nggak bisa apa ya ngupdate sendiri ya gitu Ya, ya. betul. Oke, waduh ternyata pakai calo itu justru mitos ya. malah Pakai tambah calo ribet lebih kan. gampang itu mitos. karena Iya. kalau lupa akun susah. Kalau lupa akun susah, malah harus gimana tuh kalau lupa akun bikin lagi dari awal atau gimana? Kita permohonan kirim ke pusat. Malah lebih ribet ya Iya, jatuhnya. Itu juga harus menunggu 3 hari. Yang memverifikasi juga itu orang kementerian. langsung dari pusat. oke. Langsung dari pusat, bukan dari kami lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus menunggu itu selama 3 hari batas waktunya. Udah ribet. 3 hari ya, udah Iya. ribet. Bayar lagi. Bayar Bayar lagi, lagi ya, aduh. nggak transparan ya. Jadi yang dikasih sama pelaku usaha mah cuma izin usahanya Kertas doang. Aduh, zaman sekarang masih pakai calo, rugi Gitu. banget ya. Ang. Aduh. Oke, tadi kita sudah masuk di segmen mitos atau fakta. Ternyata Sobat Invest ada banyak rahasia-rahasia yang ternyata ya sering berseliweran dan kita penasaran sebenarnya mitos atau fakta, tapi tadi udah dijawab sama tim pilot DPMPTSP Kukar. Buat Sobat Invest yang pengen nitip lagi pertanyaan ya atau pernyataan, nanti boleh langsung aja tulis di bawah atau boleh nanti langsung kirim pesan ke @ijinkukar. Nah, kalau tadi kita sudah ulik dan kupas itu mitos dan fakta terkait dengan perizinan yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya izin usaha ya kali ini. Kali ini aku makin penasaran nih, Minvest, dan saya yakin Sobat Invest yang lagi menyaksikan juga makin penasaran. Tadi kan sudah disentil-sentil ya, katanya tim pilot DPMPTSP Kukar ini memang sering ke kecamatan. Iya, betul. Nah, tadi sudah diulik-ulik ya, sudah disentil-sentil, katanya tim pilot DPMPTSP Kukar ini biasa ke kecamatan atau ke Iya. desa-desa. Wow. Terakhir katanya ada ke Sanga-Sanga, Muara Marakayu, Muara Badak. Marakayu, Kota Bangun. Coba mana Ujung- nih ujung. Sobat Invest yang dari sana. Nah, kira-kira selama ke kecamatan-kecamatan, saya yakin sih pasti banyak lika-liku dan ceritanya masing-masing. Iya. Boleh dong ceritain satu-satu pengalaman yang masih terkenang waktu itu, ada nggak? Ada dong. Ada dong. Apa contohnya? Ada nggak yang kayak kayaknya sampai sekarang tuh masih keinget banget gitu? Itu pernah nih dalam perjalanan nih ya, saat menuju ke Kota Bangun, Kembang Janggut sama Tabang. Kendalanya itu di banjir. Jadi banjirnya itu dari mobil itu setengah dari mobil, buka kaca itu tangan keluar udah sampai. Oh, udah Sama- berasa iya. jalan di atas air ya. Jadi nyut kan, nunggu aja lagi jadinya takut hanyut lah. Terus kami menujunya ke Kembang Janggut, Tabang. Saat menuju ke Tabangnya itu kendalanya banjir, jadi nggak bisa putar balik lagi. Seharusnya kan ke sana, orangnya juga sudah nunggu nih. Oke, jadinya balik. Balik. Ah. Selain itu, mungkin dalam hal kalau tadi kan dari Ya, segi perjalanan. perjalanannya nih. Selain darat, perjuangannya. pernah nggak tempuh laut gitu, Pernah. sungai gitu? Biasanya kami naik chest sih, Oh, yang naik kapal chest ya. kecil, tapi bukan perahu, bukan kapal.
Ces bukan namanya. perahu, bukan kapal. Ya, Longboat. Longboat gitu yang ya. pakai mesin Bahasa ces itu. Jadi perjalanannya dari Tenggarong nih, naik mobil dulu nih ke bagian Muara Kamal. Jadi Jadi udah lagi. darat, pindah laut lagi Pindah ya. laut. Demi perizinan masyarakat Kukar atau Sobat Invest, kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya luar biasa banget ya. Tentunya bertaruh dengan nyawa, kemudian juga keselamatan dan juga waktu, tenaga, emosional, pikiran semuanya ya campur aduk. Tapi ketika menghadapi Sobat Invest juga harus tetap ceria, semangat seperti tidak terjadi apa-apa. Betul sekali. Nah, kalau tadi itu dari segi perjalanan, Iya. kalau udah nyampe pernah nggak ada hal yang masih berkesan sampai sekarang? Pas udah nyampe mungkin pernah ada dapat penerimaan yang begitu gitu luar biasa berbeda, ada nggak kira-kira selama perjalanan tim pilot menuju ke ini Kalau aku teman-teman? sih ada nih. Apa Kak, tuh? ini bagian jatuh Oh, saat ke Muara Muntai. Jadi kan karena perjalanannya ini berliku ya. berliku Dari naik dan tajam. Jadi ada gelombang-gelombang cintanya tadi. Gelombang cinta. Apa yang terjadi? Terbang ke atas, tepuk sini jadinya. Waduh, luka. Iya. Bahkan banyak cerita-cerita sedih juga ya. Iya, di balik nggak bakal perjalanan. dilupakan itu. Aduh, tapi pernah nggak sih ada gitu, ini kan yang teman-teman ada yang perempuan, ada yang laki-laki, mungkin yang laki-laki pernah nggak kayak pengen dicomblangin gitu sama Waduh, ada sekali. sama Sobat Invest yang ada di kecamatan. Kalau di kecamatan ini paling sering sih. Oh, Disuruh ya. bungkus anaknya. Nah, jadi ada satu pengalaman ibu-ibu nih mengurus sama saya. Izin sudah selesai. Ngurus izin usaha. Izin usaha. Ingat nggak masih usahanya apa? Usahanya dulu masih ikan asin. Oh, ikan karena asin. di daerah Hulu kan. Oke, di daerah oke. Hulu. Jadi sudah selesai melaksanakan itu, mengeluarkan izinnya. Mereka yang kembali mewawancara saya. Apa? Mas, Umur berapa? 24, Bu. Oke. Seumuran sama anakku nih. Oh, oke. Jodohnya lah. Enggak, kulah dengan anakku. Artinya. Maukah kamu sama anakku? Kau aja, Bu. Kau aja boleh. Iya, Kita, boleh, ya. boleh. Jadi ya udah. Minta Instagramnya aja dulu. Perkenalan dulu. Sering ya gitu ya. Selain pernah dicomblangin, pernah nggak mungkin kayak ditawarin ini tanah 1 hektar mungkin. Ada lagi Pio. Saking mungkin ya teman Sobat Invest ini saking merasa benar-benar kayak terbantu ya, didampingi benar-benar ketika tim pilot menemani ya ke kecamatan. Selain itu tadi ada apa? Ada. Jadi bapak-bapak dia ini memiliki izin usaha peternakan babi. Oh, oke. Saya tanya, "Bapak usahanya apa?" Babi. Pelan-pelan dia. Iya. Babi. Kenapa, Pak? Babi, Mas, babi. Oh ya. Setelah itu saya isi semua, terbitlah ini NIB-nya. Ditawarin saya pada saat orang bapak itu mau Pulang. kembali ke rumah. Ditawarinnya apa? Mas, mau babi kah 1 ekor? Gak usah, Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya. Saya cukup nggak usah nerima apa-apa. Oke. Yang penting saya ikhlas untuk Bapak itu. Untuk Oke. pengalamannya. Aduh, boleh dong kasih tepuk tangan dulu dong buat tim pilot. Keren banget sih. Ternyata itu ya Sobat Invest, tim pilot ini ketika sudah turun, bahkan tadi dari perjalanan ya sudah mengorbankan keselamatan, nyawa, emosional, pikiran. Karena tentu saja Sobat Invest ya, tim pilot ini turun, ada yang meninggalkan anak barangkali, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua, Pacar, ya kan? Waduh, pacar gitu kan ya, untuk tentunya membantu Sobat Invest dan tentunya mendampingi Sobat Invest yang ada di kecamatan agar izin usahanya bisa terbit. Tenang, Dek. Kakak di sana kerja. Iya. Adek jangan takut, oke? Mana ya. Aduh, nggak kerasa ya kita ngobrolnya makin seru, makin asik. Tentunya juga atas dedikasinya tim pilot DPMPTSP Kukar, terharu ada, yang unik, yang lucu juga ada, ya kan? Nah, buat Sobat Invest lainnya, kita masih akan melanjutkan perbincangan. Kalau tadi itu kan sama suasana yang seru, penyambutan masyarakat, ungkapan terima kasihnya Sobat Invest di kecamatan yang sudah merasa terbantu.
dengan kehadiran dari tim pilot DPMPTSP. Tapi nih sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, ada nggak sih yang pengen disampaikan dulu ke Sobat Invest kira-kira? Tadi mungkin dari segi penyambutan sudah luar biasa, dari segi perjalanan sudah luar biasa. Ada nggak yang mau disampaikan dulu satu-satu deh? Dari Kania dulu deh. Teman-teman, kalau misalnya mau ngurus izin nih, mending langsung ke tempat kami ya, di bagian MPP, di bagian pelayanan NIB. Nanti ketemu kami semua nih teman-teman. Yang cantik, yang ganteng Soalnya, ya. daripada lewat calo kan ya, dari yang mudah jadi sulit, terus bayar lagi. Mending ketemu kami gratis, siapa tahu ketemu jodohnya. Aduh, Salah satu. nih, yang laki-laki deh, yang laki-laki kali ini, ayo. Pokoknya jangan sampai pakai calo. Calo itu menyakitkan, guys. Ingat itu. Nanti lupa Calvin? akunnya. Oh, nanti apa? Lupa akunnya. Nanti lupa akunnya. Kalau Calvin. Velocity. Apa ya? Ya pokoknya itu aja sih, intinya jangan menggunakan calo aja sih. Iya, Karena karena- calo itu sangat merugikan. Sangat merugikan lah pokoknya. Oke, nah ini untuk Sobat Invest juga, supaya Sobat Invest nggak ketinggalan tentang update-update terbaru, atau mungkin pengen nanya-nanya, iya kan? Ya, nanya-nanya nih, silahkan bisa ngubungin tim pilot ini di mana aja sih? Di Instagram ada nggak ya? Instagram ya? Instagram. Ada Instagram dong. dong. Instagramnya ada di Jangan lupa mana? follow IG kami ya teman-teman. Di izin Di tukar. sini. Websitenya juga ada ya? Ada Websitenya dong, juga di ada. sini. Websitenya Jangan Ingat lupa ya. masuk aja nanti ke bagian oss.go.id ya, di bawah Iya, sini. betul banget. Nah, tapi ini kita belum nutup lah ya. Oke. Belum Iya. nutup. Karena ini Sobat Invest kan tentunya masih banyak rasa penasarannya Wah, ya. oke. Tentunya banyak rasa penasarannya gara-gara saking serunya kita ngobrol nih. Dari tadi tim pilot udah menyampaikan cerita-ceritanya selama menuju ke tempat Sobat Invest, mulai dari pendampingan izin usaha, bahkan tadi udah di-spill ya. Iya. Kalau mau bikin izin usaha itu langsung aja ke akun OSS ya. Ya. Nah, tapi nih, misal Sobat Invest ini kebingungan pengen akses akunnya di mana, gimana caranya, bisa banget langsung ke kantor ya. Bisa. Benar. dong. Langsung ke kantor DPMPTSP Kukar. Kira-kira perlu bawa apa kalau misalkan Sobat Invest ini pengen bikin NIB NIB. atau nomor induk berusaha. berusaha? Perlu bawa apa nih kira-kira Sobat Kalau Invest di perorangan rumah? biasanya apa nih kau? Oh gitu ya. Ini Kelihatan persyaratannya. nggak nih? Kira-kira Ini teman-teman. Jadi persyaratannya. kalau perorangan perlu bawa apa aja nih? Iya. Ada KTP. NPWP. Email atau nomor WA ya teman-teman semua. Ya. Oke. Tapi selain perorangan bisa juga badan usaha ya. Betul. Bawanya apa nih? Akte notaris. Akte notaris, KTP direktur, dan NPWP badan usaha, dan AHU SK Kemenkumham. Itu yang ada di mana tuh? Di notaris. Notaris pokoknya. Di akte Oke. pendirian. Ya. Jadi cukup bawa itu aja ya Sobat Ya, Invest. betul. Tapi kira-kira tim pilot sejauh ini kan pernah nih atau enggak pernah nih sebenarnya kalau pengen bikin izin usaha itu gagal, bisa nggak ada kata gagalnya? Gagal itu pernah karena apa? Karena Karena apa nicknya sudah terdaftar. Karena nicknya sudah terdaftar. Iya. Sudah Pernah terdaftar. tapi Pernah. nemuinnya kayak gitu. Pernah, Sering. Paling sering. Paling sering Paling seperti itu ya sering. justru. Salah satunya itu. Kedua nih, nomor WA-nya sudah terpakai. Sudah terdaftar. Wow. Ya. Makanya ya jangan abal-abal Iya. apalagi pakai calo ya. Ternyata yang ngerasa nggak pernah bikin pun udah pernah dipakai ya Iya, dari betul. nomor induk keluarganya, Iya. kependudukannya, kemudian Iya. juga nomor WA-nya WA-nya. juga Nomor pernah. WA atau email tadi, ada yang emailnya hilang. Lupa. Oke. Ternyata nggak bisa bikin. Kalau udah kayak gitu nggak bisa bikin ya? Nggak bisa. Gagal. Bisa. Alternatifnya apa biasanya? Biasanya nih, kalau misalnya nih, kadang kan ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak nih ya, sebut aja pelaku usaha nih, HP-nya itu kan bukan Android. Jadi HP-nya itu kalau istilah zaman sekarang tuh HP center nih. Oke. Jadi kan nggak ada WA, nggak ada email. Jadi biasanya dari kami ini buatkan email baru. Oke, Iya, tapi pokoknya tetap akunnya kami catat. oke, Iya. jadi tetap ya transparansi itu yang Transparansi. utama. Betul ya. sekali. Penting pokoknya, teman-teman. Luar biasa.
Nah, kalau tadi kan itu adalah ternyata masih ada peluang gagalnya. Kalau Iya. misalkan mau bikin izin usaha itu masih bisa gagal. Kalau tadi NIK, nomor WA, WA-nya dan atau emailnya sudah pernah terpakai. Iya. Tapi tenang, kalau misalkan Sobat Invest bikinnya langsung di DPMPTSP pasti dibuatkan alternatifnya. Tapi terakhir nih, tips supaya teman-teman atau Sobat Invest bisa lancar bikin izin usahanya apa dong? Tips. Yang penting nih Berputar-putar syaratnya ya. ya, jangan lupa syaratnya dilengkapi dulu. Mm-mm. Ke sini. Syaratnya yang udah disebutin Ya, tadi ya. Mm-mm. jangan lupa juga nih usaha yang berjalan nih sekarang apa. Oke. Nah, itu paling penting nih, jangannya misalnya kedai makanan seharusnya malah masuknya kedai pakaian kan nggak mungkin Oh, nih. Nggak ada malah Salah kamar kedai ya, pakaian. justru ya. Yang penting itu satu. Kedua, kalau misalnya nih ada yang kurang paham dari orang tuanya ya, mohon dibawa anaknya nih. Yang paham lah. Karena dimintanya nanti titik lokasi di mana nih pelaku usahanya nih. Kami kan pasti kurang tahu juga ya alamat dari detailnya. Nanti kami titik usahanya itu kan penting nih, titik koordinatnya. Jadi kami mintanya itu tadi. Oke, pokoknya dilengkapi semuanya. Dilengkapi aja Lengkapi. semuanya. Tapi kalau misalkan Sobat Invest ini pengen nyoba-nyoba sendiri, Boleh. langsung aja tadi kunjungi ke MPP. MPP. MPPSP. atau bisa langsung aja aja ke langsung masuk tautan ya ke ke tautan bagian oss.go.id. oss.go.id. Oke, tidak terasa bincang-bincang kita kali ini mulai tadi perkenalan, Iya. terus juga udah kita kuliti ya semua mitos dan juga fakta terkait perizinan usaha yang ada di Kutai Kartanegara. Kemudian juga sudah ada kita dengarkan nih keseruan tim pilot ketika turun langsung nih, Ke terjun lapangan. langsung mendekati Sobat Invest Iya. dimanapun berada ya. Waduh, terakhir kita akan menutup sesaat lagi, tidak terasa makin sedih ya. Soalnya dengar cerita tim pilot ya, perjuangannya bertaruh tadi emosional, pikiran, tenaga, keselamatan, bahkan nyawa tadi ya kan. Aduh, sungguh-sungguh mengharukan. Terakhir pesan buat Sobat Invest satu-satu. Pesan terakhir ya, nutup. Mulai dari Oke, Kania aja nah, deh. Kania lah. Oke, bagi pelaku usaha diharapkan kesini langsung ya, jangan menggunakan calo. Ingat, semua gratis, terkecuali yang memang harus bayar seperti retribusi tadi ya. Oke, Kak Opi. Datang langsung ke sini, nanti akan dibantu dengan petugasnya, lebih mudah, langsung dapat izinnya. Wih, lebih mudah langsung dapat izinnya. Kak Aji. Oke, semangat untuk para Sobat Invest. Semoga Anda banyak uang. Amin. Terakhir Kak Alpin, kata-katanya Kak Alpin. Oke, karena semua sudah diterwakilkan oleh teman-teman, mungkin kata-kata terakhir dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon diperbaiki. Apa ya? Mau diperbaiki. Bukan itu apa? Oh, nggak diperbaiki ya? Bukan. Cinta Apa itu. dong? Jika ada kata-kata yang salah, tolong dibicarakan baik-baik. Jangan pergi mencari yang lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk tim pilot DPMPTSP. Luar biasa sekali. Terima kasih ya tim pilot DPMPTSP sudah nemenin ngobrol di episode kita kali ini. Iya. Tentunya juga terima kasih untuk seluruh pendengar setia ya Sobat Invest nih. Waduh, karena Invest ini selalu deg-degan setiap ngobrol sama teman-teman yang ada di sini karena dengan berbagai lika-likunya selama melayani masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat dan tentunya menghadirkan layanan untuk semua itu tidak mudah. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk tim pilot DPMPTSP. Terima kasih tim pilot DPMPTSP, semoga sehat terus ya, supaya nanti bisa datang terus menerus ya. Ya. Semoga yang belum dapat jodohnya ketemu jodohnya ya. Gitu Sobat Invest semuanya, yuk boleh yuk, bisa yuk. Bisa. Terima kasih juga untuk Bisa. Sobat Invest yang sudah setia mendengarkan seluruh podcastnya Minpes. Kembali lagi kita di episode berikutnya. Dadah. Dadah.